adalah persembahan dari kelas kami dengan menampilkan sebuah teater rakyat yang berjudul Pembalasan Ketidakadilan. Pada mitologi Mesir kuno, terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Osiris. Raja memerintah bersama ratunya yang cantik yaitu Isis. Mereka mempunyai seorang putra yang masih kecil bernama Horus. Di suatu pagi, raja, ratu, dan juga putranya sedang berkeliling di permukiman rakyat. Sekaligus raja ingin melihat sendiri bagaimana keadaan kerajaan yang dipimpin oleh dirinya. Ratu, lihatlah kerajaan ini, begitu aman dan damai. Ya Raja, saya berharap kerajaan ini selalu aman dan damai. Ya, aku pun berharap begitu. Putraku, bukankah besok kamu akan bertambah usia? Iya ya Raja, besok aku akan bertambah usia yang ke-12. Apa hadiah yang kamu inginkan? Aku hanya ingin ayah mati. Maksudku, aku hanya ingin ayah raja dan bunda ratu hidup bahagia. Raja memiliki seorang adik bernama Set yang ingin menguasai seluruh kekuasaan kakaknya Osiris agar menjadi raja Mesir. Esok hari, raja akan mengadakan sebuah pesta besar untuk perayaan ulang tahun anaknya. Dan di saat yang bersamaan, Set mempunyai rencana jahat untuk membunuh raja. Pengawal, panggilkan Set. Baik, Raja. Ada apa, tuanku? Perintahkan seluruh pembantu kerajaan bekerja. Aku ingin mengadakan pesta besar. Baik, Raja. Pesta pun dipersiapkan atas perintah raja dan semua pembantu kerajaan sibuk mengurusi pesta. Di tengah persiapan pesta, Set merencanakan pembunuhan raja dengan cara menipunya. Semua yang hadir di sini, silahkan untuk menikmati pestanya. Semua yang hadir menikmati pesta dengan sukacita. Di tengah pesta, Set pun melancarkan rencana jahatnya. Tuanku, ada sedikit urusan yang harus diselesaikan. Apakah itu adikku? Mari Raja, ikuti aku. Set membawa raja ke suatu tempat untuk melancarkan rencananya. Set berencana untuk membunuh raja dengan cara menusuknya, yang ternyata pengawal telah bersekongkol dengannya. Apa yang akan kamu lakukan, Set? Tentu saja, aku akan membunuhmu. Apa maksudmu? Akhirnya, kau mati. Dan aku akan menjadi satu-satunya raja di Mesir ini. Pengawal, buang jasad Osiris ke tempat yang tidak akan ada seorang pun yang dapat menemukannya. Baik, tuanku. Dengan tidak adanya raja, aku akan menjadi raja di Mesir ini. Di tengah pesta, Ratu Isis mencari raja yang hilang entah kemana. Raja? Raja? Adakah seseorang dari kalian yang melihat raja? Pengawal, apakah kamu melihat raja? Pergilah kamu untuk mencari raja. Baik, Ratu.
beberapa saat kemudian. Maafkan hamba, Ratu. Hamba sudah mencari yang mulia raja ke seluruh istana, tapi tidak menemukannya. Raja! Raja! Diamlah Ratu. Raja sudah tiada. Aku sudah membunuhnya. Apa? Kamu sudah membunuhnya? Iya, aku sudah membunuhnya dan menyembunyikannya di penjuru Mesir. Kenapa kamu lakukan hal seperti itu? Untuk apa lagi selain untuk mendapatkan kerajaan ini? Dengan tidak adanya Osiris, aku akan menjadi raja di Mesir ini. Setelah mendengar hal itu, Ratu pun pergi mengajak Horus sang anak untuk berkelana mencari jasad Osiris. Ternyata, percakapan tidak disengaja itu berubah menjadi kenyataan. Ayahnya meninggal dan jasadnya tidak tahu berada di mana. Dalam berkelananya itu, Isis mengajari anaknya untuk kuat dalam bela diri, agar dapat merebut kembali kekuasaan yang telah jatuh ke tangan Set. Dan pada saat berkelana, kerajaan yang sekarang dipimpin oleh Set berubah menjadi kacau. Set terkenal sebagai raja yang sadis, rakus, dan kejam. Setiap hari Senin, Set selalu memeras harta benda dari rakyat kerajaan. Pengawal, rampas semua harta penduduk. Aku ingin semua harta mereka. Baik, tuanku. Hei rakyat, berikan uangmu. Ini adalah perintah raja. Jangan tuan, ini satu-satunya lagi harta yang kupunya. Kalau kau mengambil ini, keluargaku bagaimana? Aku tidak peduli. Berikan hartamu. Ini adalah perintah dari raja. Selama bertahun-tahun, Horus berlatih bersama ibunya Isis untuk mengalahkan Set dan menyelamatkan kerajaan yang saat ini telah dipimpin oleh Set. Horus, kamu harus latihan agar kamu bisa mengalahkan pamanmu Set. Baik ibunda, aku akan terus berlatih agar aku bisa mengalahkan paman dan menyelamatkan kembali kerajaan. Ya, hanya kamu yang bisa menyelamatkan kerajaan dari pamanmu yang jahat. Tibalah saat di mana Horus akan berangkat menuju kerajaan untuk beradu kekuatan dan mengambil alih kerajaan dari pamannya yang jahat. Bunda Ratu, izinkan aku untuk menuju kerajaan untuk mengalahkan Set. Baik anakku, berangkatlah ke kerajaan dan ambil alih kerajaan dari tangan pamanmu Set yang kejam. Baik, aku pasti mengalahkan Set. Suatu hari, Horus pun pergi meninggalkan ibunya untuk mengalahkan Set. Di perjalanan, dia sudah menyusun rencana untuk mengalahkan Set. Aku harus menyusun rencana untuk mengalahkan kau Set. Awas kau Set. Tibalah Horus di kerajaan. Sebelum masuk ke kerajaan, ia mengumpulkan informasi dari warga sekitar. Maaf tuan, apakah benar ini kerajaan yang dipimpin Raja Set? Ya, ada apa? Apa kau ingin bertemu seseorang? Ya, aku ingin bertemu dengan Raja. Kenapa kamu ingin bertemu dengan raja? Dia seorang yang kejam. Apa kamu tidak takut akan dibunuhnya? Ini mungkin akan menjadi rahasia kita. Aku akan mengalahkan Raja dan mengambil alih kerajaan. Siapa namamu pemuda? Berani sekali kamu ingin mengalahkan raja. Aku Horus, putra dari Osiris. Ternyata kamu anak dari Raja Osiris. Apakah kamu kesini untuk menyelamatkan kami? Ya, aku kesini untuk menyelamatkan kerajaan. Terima kasih pangeran. Akhirnya ada penyelamat kerajaan ini. Baiklah, maafkan aku tuan, aku harus pergi sekarang. Horus pun menuju kerajaan untuk bertemu dengan Set. Siapa kamu? Setelah mengalahkan pengawal, Horus pun bertemu dengan Set dan menantang adu kekuatan. Tuan, ada seorang penyelinap dan mengalahkan pengawal. Jadi kamu yang sudah mengalahkan semua pengawalku. Siapa kamu? Jadi kau tidak ingat siapa aku? Aku Horus, anak dari seorang yang kau bunuh. Jadi kau adalah anak dari sang Osiris. Apakah kamu ingin membalas dendam kepadaku? Ya, kau sudah membunuh ayahku, sekarang akan kubunuh kau. Naif sekali kau.
juga kau. Jangan anggap aku anak kecil, Paman. Set akhirnya mati terbunuh oleh Horus. Ia kemudian mengambil mahkota yang dipakai oleh Set dan menyerahkannya kepada ibunya, Isis. Horus, apakah kamu baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja, Bunda Ratu. Bunda Ratu, ini aku kembalikan lagi padamu mahkota ayah raja yang telah direbut oleh Set. Tidak, nak. Mahkota ini berhak untukmu. Kamu pantas menggantikan ayahmu sebagai raja untuk kerajaan ini. Di akhir cerita kisah ini, Horus sang pembalas ketidakadilan berhasil merebut kerajaan dan membunuh Set. Kerajaan yang berubah menjadi kacau di atas pemerintahan Set kini telah berubah kembali menjadi kerajaan yang aman dan damai di atas pemerintahan